Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat untuk umum dengan tidak untuk merendahkan atau tidak menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodun ataupun muridun. Muridun dan salikin itu sama ya. Kalau murodun itu orang-orang yang diridhoi Allah, yang diberi kemudahan untuk lebih cepat mencapai maqam musyahadah atau lebih cepat memahami ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Itulah bedanya antara salikin dengan murodun. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang tajalli, tentang makom-makom ibadah batin, bagaimana kita mencapai makom ibadah batin selain kita mempelajari ilmunya dan juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita mencapai makom tawadu, makom ridho, makom tauhid, makom fana, tajali sampai ke makom musyahadah. Nah, tentunya diawali dengan taubat terlebih dahulu dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Dan video-video yang di tahun kemarin itu, terutama tahun 2021 ya, itu ada pembahasan tentang tahapan-tahapan ahli ibadah sampai menjadi ahli wirid, sampai menjadi ahli dzikir. Itu tolong disimak semua karena itu bagian dasar gitu. Jadi sebelum kita belajar ilmu tasawuf, kita tentu menjadi ahli ibadah terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi ahli dzikir, tentu kita harus menjadi ahli wirid terlebih dahulu. Dan juga sebelum kita mencapai makom musyahadah, kita harus mencapai makom fana terlebih dahulu sebelum akhirnya bertajali gitu ya. Nah, jadi yang bertajalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyaksikan di dalam batin. Namun kalau sudah mencapai makom penyaksian atau mencapai makom musyahadah, jangan merasa diri kita yang mencapai. Maka itu sebelum kita mencapai makom musyahadah, kita difanakan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan fana fillah, fana di dalam Allah. Jadi kalau bertajali mustahil manusia itu dengan dohirnya gitu, pasti difanakan dulu. Artinya seperti makna la ilaha illallah, la ilaha itu dinafikan, ditepikan, ditiadakan, dan isbatnya itu adalah illallah, diisbatkan. Jadi ditetapkan bahwa Allah lah Tuhan seluruh alam, atau hanya Allah yang ada di segala sesuatu ini, atau Allah itu maha segala sesuatu. Makanya kita difanakan terlebih dahulu sebelum mencapai makom musyahadah. Artinya yang mencapai pun itu bukan diri kita, karena diri ini dan seluruh dunia itu sifatnya itu fana atau tiada, yang ada hanya Allah gitu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir ya, wa huwa latiful khabir. Dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, dan dialah yang mencapai segala penglihatan itu, dan dialah Allah yang maha halus, maha mengetahui atau maha waspada. Artinya segala pengetahuan miliknya Allah, segala penglihatan miliknya Allah. Nah, ketika kita mencapai makom tajalli pun ya sejatinya atau hakikatnya itu Allah sendiri yang melihat dirinya gitu. Jadi diri ini tiada. Jadi jangan salah paham
ada yang mengatakan tasawuf itu menganggap dirinya Tuhan, itu salah besar. Justru belajar ilmu tasawuf itu kita belajar tentang Allah, kita mengerti hakikat bahwa segala sesuatu itu tiada, yang ada hanya Allah. Selain Allah nafsu semua, selain Allah godaan semua, selain Allah semuanya fana, yang ada hanya Allah. Kita belajar tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah disebut dengan tauhid, ilmunya ilmu tasawuf gitu ya. Semoga bisa difahami bagi orang-orang yang masih terhijab pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah. Karena terlalu berpatokan kepada ayat lahir Al-Qur'an, maka jadi terhijab kepada makna batiniahnya. Sedangkan makna batiniahnya itulah ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu adalah ilmu kebenaran, ilmu yang sebenarnya, ilmu inti agama Islam gitu ya. Jadi belum sempurna Islam kita kalau belum mempelajari ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu hakikat makrifat, atau kita sebut dengan ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf itu merupakan rukun agama ya. Jadi rukun agama itu ada tauhid, fikih, dan tasawuf gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah iman kita bisa sempurna kalau kita mempelajari semuanya itu. Jadi belajar tidak hanya Al-Quran dan hadis dan fikih saja, tapi pelajari maknanya. Nah, makna-makna batiniah Al-Quran itu bisa kita dapatkan di ilmu tasawuf gitu ya. Nah, baik, kita sekarang mulai kita mempelajari tentang kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah kitab tasawuf sepanjang masa. Hikam sendiri dikarang oleh ulama besar kita ya, zaman zaman dulu, Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, ini dulunya itu tetap banyak perdebatan gitu, didebat oleh ulama anti tasawuf Ibnu Taimiyah. Nah, itulah Ibnu Taimiyah itu adalah ulama anti tasawuf. Jadi makanya berdebat gitu kan. Yang satu kekeh mempertahankan ayat lahir Al-Qur'an, yang satu juga memperdebatkan kekeh tentang Al-Hikam ini ya memang tentang ilmu-ilmu batiniah gitu. Maknanya makna batiniah Al-Qur'an gitu, bahwa tidak hanya ayat lahir saja yang kita pelajari, tapi kita harus bisa menyelami makna batiniahnya. Nah, setelah terjadi perdebatan yang sangat mendalam gitu kan, nah pada akhirnya Ibnu Taimiyah pun mengakui kebenaran kitab Al-Hikam ini gitu. Tapi karena mungkin terlalu banyak juga kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah yang menjurus kepada anti tasawuf, dan juga sampai sekarang banyak juga ininya gitu, penerus-penerusnya yang anti tasawuf, dan juga lebih banyak juga orang-orang yang mempertahankan ilmu Al-Hikam ini atau dipelajari dari generasi ke generasi. Jadi intinya semuanya benar, semuanya baik, semuanya itu bagus karena berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Cuman masalahnya anti tasawuf ini belum mengerti tentang hikmah atau tentang tauhid, tasawuf gitu, tentang hakikat makrifat. Dan orang yang menjalani tasawuf ini mengerti syariat, tapi lebih dalam lagi belajarnya gitu. Itu saja perbedaannya ya. Jadi siapapun kita yang mau mendalaminya dimanapun semuanya bagus, karena manusia itu ilmunya tingkat-tingkatan gitu. Jadi ilmunya tingkat-tingkatan, ada di mana ya itulah makomnya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi gitu. Sudah masing-masing, yang penting intinya semuanya takwa, dalamnya tauhid, ya udah gitu. Kalau saya mau berpedoman sama syariat saja karena kurang yakin gitu ilmu tasawuf, ya sudah, berarti makomnya di ilmu syariat. Tapi ada juga saya tidak mau menjalani syariat saja, tapi saya harus lebih dalam lagi mengetahui keluasannya ilmunya Allah gitu dengan belajar ilmu tasawuf. Ya bagus, karena itu berarti lahir dan batinnya sempurna gitu. Tinggal di mana pedoman kita, di mana pilihan kita, ya itulah hak masing-masing gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan setiap cita-cita orang dalam keimanannya gitu. Jadi siapa saja yang mau hendaknya belajar serius, udah gitu aja ya. Baik, kita mulai. Kitab Al-Hikam itu artinya dari kata hikmah ya. Jadi hikam itu kata jamak dari hikmah. Nah, sesuai dalam Al-Qur'an bahwa di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Karena ilmu hikmah ini didapat dari
pengetahuan ladunia atau dari hasil menggali makna-makna batin Al-Qur'an, atau juga dari ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang tersirat dari Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Qadim yang tidak ditulis namun bisa dibaca. Dan ini perlu anugerah pengetahuan hikmah ladunia dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita untuk memahaminya. Makanya perlu kecerdasan spiritual dalam memahaminya, tidak hanya kecerdasan intelek saja. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual juga perlu seimbang gitu ya. Sehingga agama kita itu dewasa, agama kita itu matang gitu. Tidak hanya ikut-ikutan ini saja, tapi harus punya keyakinan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan pemilik segala sesuatu. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis itu miliknya Allah. Allah itu pemiliknya gitu. Jadi selain kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah, kita juga tetap tujuan kita Allah Maha Pemilik segala sesuatunya gitu ya. Jadi perlu pemahaman yang lebih dalam lagi untuk memahaminya, perlu kecerdasan spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah sikap orang arif ketika khilaf. Di antara tanda sikap mengandalkan amal adalah berkurangnya harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf ya. Jadi amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah seperti sholat dan zikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka sendiri gitu ya, atau menggantungkan keselamatan diri mereka kepada amal ibadah mereka, bukan kepada Allah secara murni. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kita seperti sholat, zikir, jadi seolah-olah sholat dan zikir itulah yang bisa menyelamatkan kita, atau kalau sudah sholat dan zikir itulah kita mendapatkan ketenangan, tapi lalai kepada Allahnya gitu. Hal itu menurut syariat memang baik, tapi karena kita mempelajari ilmu hakikat tentu lebih dalam lagi, tentu itu masih termasuk tercela gitu dalam pandangan Allah secara ilmu hakikatnya gitu. Karena ini kita belajar ilmu hakikat, ilmu tentang Allah, bukan tentang hukum Allah ya. Jadi belajar buka pikiran selebar-lebarnya untuk memahaminya, untuk menampung ilmu ini ya. Nah, mereka itu adalah para abid atau orang yang tekun beribadah, dan para murid atau orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Tapi memang pertama-tama kita memang harus begini dulu, kalau tidak menggantungkan kepada amal terlebih dahulu, tentu kita akan lalai dari awal gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah proses untuk menuju kearifan atau menuju ma'rifatullah. Tidak apa-apa walaupun misalkan untuk saat ini kita masih menggantungkan amal, tapi karena itu demi untuk kita menjadi istiqomah beribadah, tidak apa-apa. Karena memang kita masih golongan abid misalkan. Tapi kalau misalkan saya misalkan ada mau hampir-hampir gimana gitu, lebih dalam lagi ya ikuti prosesnya aja gitu ya. Nah, golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Sementara itu, golongan kedua mendekatkan diri mereka kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahiyah atau mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Nah, ini golongan yang kedua, yaitu adalah orang-orang salikin, biasanya yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau golongan abid itu kan mengandalkan sholat dan zikirnya untuk keselamatan dirinya, tapi yang golongan kedua itu beribadah itu tapi mengandalkan amalan ibadahnya itu untuk mukasyafah gitu, penyingkapan gaib gitu. Nah, jadi kedua golongan ini sama-sama tercela pada ilmu tingkatan ini loh ya. Secara syariat dua-duanya benar, bagus gitu, mengharap surga dan dijauhkan dari neraka, itu bagus secara syariat. Namun lebih dalam lagi, kedua golongan ini sama-sama tercela karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri berlebih. Mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Jadi
sholatnya, ibadahnya itu masih mengharapkan imbalan gitu secara kasarnya gitu ya. Jadi masih mengharapkan imbalan, masih menginginkan surga. Memang boleh menginginkan surga kalau bisa surga Firdaus, namun ingat keridhaan Allah itu lebih tinggi daripada surga gitu. Jadi kalau kita ingin menggapai keridhaan Allah, tentu kalau diridhoi Allah itu ya tempatnya di surga Firdaus insya Allah gitu. Tapi kalau kita berdoa menginginkan surga, surga Firdaus, belum bisa jadi iya benar di surga Firdaus, bisa juga di surga yang di bawahnya itu gitu. Makanya jangan hanya menginginkan surga tapi mengharap ridha Allah, itulah keridhaan Allah tuh lebih besar daripada surga gitu. Karena udah pasti orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya di surga yang tinggi gitu ya, insya Allah ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik atau arif, mereka tidak bergantung sedikit pun pada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ilmu hikmah ini, jadi kalau orang arif itu berbeda sekali ya, jauh ya, karena segala sesuatunya itu memandang Allah dan dirinya hanya sebagai objek penampakan gitu. Jadi dari tajalinya Allah. Namun kita juga perlu sadar diri, kita ini seorang abid, seorang salikin atau seorang arif. Nah, jangan sampai makom orang arif digunakan untuk makom seorang salikin, yang mana orang yang belum mencapai makom musyahadah gitu. Boleh pemahaman di hati, tapi secara tindakan tetap harus rajin ibadah. Jangan tertipu, karena ilmu Al-Hikam ini ya, kitab Al-Hikam ini perlu kecerdasan spiritual dalam memahaminya. Jadi janganlah seorang salikin memahami tentang tentang keadaan batin arifin itu digunakan untuk sebuah hawa nafsu, itu juga suatu tanda ketertipuan juga gitu. Jadi jangan semuanya serba Allah tapi digunakan untuk kemalasan gitu. Nanti juga kalau sholat isya, kalau waktunya sholat berarti itu anugerah Allah. Kalau misalkan saya ketiduran berarti ya saya belum ibaratnya belum dikasih rezeki sholat sama Allah. Yang penting kan semuanya itu karena Allah, tapi di balik semua itu ada kemalasan gitu. Nah, itu jangan sampai seorang ahli abid ataupun seorang para salikin memiliki pedoman seperti itu hanya untuk sebuah hawa nafsu gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Memang ilmunya seperti ini, tapi ini yang terakhir, yang ketiga ini, golongan yang ketiga khusus untuk orang arifin gitu. Isi hatinya seperti itu. Tapi namun pada kenyataannya semakin arif semakin rajin beribadah. Hanya saja mereka tidak mengandalkan ibadahnya, tapi mengandalkan Allah pada segala sesuatunya gitu ya. Mohon difahami ya. Jadi dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menyebut salah satu tanda orang-orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan bukan pada Allah secara murni. Tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan mana ia. Nah, sudah saya sebutkan tadi ya. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harapan kepada Allah yang Maha Rahmat yang akan memasukkannya ke surga, menyelamatkannya dari azab dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap termasuk golongan abid atau murid. Namun apabila merasa dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai, seorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatannya itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Nah, kan bisa dipahami ya. Jadi hatinya itu, orang arif itu segala sesuatunya itu sebagai ketetapan. Namun perlu diingat, kalau memang kita sebagai seorang salikin, jangan mengkambing hitamkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemalasan atau demi sebuah hawa nafsu gitu. Jadi tetap mengandalkan amal itu lebih baik gitu. Itu lebih baik bagi seorang salikin daripada menggantungkan qada dan qadar tapi masih diliputi hawa nafsu. Itu juga suatu tanda ketertipuan gitu. Walaupun pada ilmunya dipandang dalam ilmu hakikat ini masih tercela,
tapi tercela ini masih lebih baik daripada dia mengkambing hitamkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tetap selalu syariatnya itu saya perketat karena saya khawatir kalau belajar ilmu hakikat ilmu Al-Hikam ini ya, kitab Al-Hikam ini, ada orang yang baru ibaratnya masih awam, nanti ikut-ikutan ilmunya orang arif tapi masih, tapi masih masih belum rajin ibadahnya gitu loh. Nah gitu ya, jadi kita harus perlu cerdas secara religius dan juga secara spiritual. Menurut agama Islam kita harus rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin puasa, ya udah. Masalah nanti kita mengandalkan apapun, ya kalau memang kita seorang murid dan seorang salikin, ya itu lebih baik mengandalkan amal gitu, daripada kita mengandalkan Allah tapi tidak mau ibadah gitu ya. Jadi perlu tahu perbedaannya dan perlu tahu diri dan sadar diri gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Demikian pula saat melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah merasa melihat Tuhan, golongan arif tidak memandang bahwa segala daya dan upayanya lah yang melakukan ketaatan dan kebajikan itu. Baginya tak ada beda saat benar ataupun salah, saat taat maupun hilaf, karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Rasa takut dan harapnya dalam kondisi tetap dan seimbang. Maksiat tak pernah mengurangi rasa takutnya kepada Allah dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapannya kepada Allah. Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, hendaknya ia berusaha mencapai makom kedudukan arif dengan banyak melakukan olah batin, riadoh, dan wirid. Melalui hikmah di atas, Ibnu Athaillah ingin mendorong para salik peniti jalan menuju Allah agar menghindari sikap bergantung kepada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung kepada amal ibadah. Ulasan Syekh Abdul Asy-Syarqawi. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa seorang arif itu kan orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Tentu di dalam hatinya itu sudah ihsan secara batin maupun secara pandangan gitu. Jadi segala sesuatu itu hanya Allah. Namun ketahuilah walaupun pada ilmunya seperti ini, tentu seorang arif itu akan selalu menjauhi kemaksiatan gitu. Semakin arif semakin taat beribadah, semakin arif semakin memandang Allah, semakin menghindari kemaksiatan. Jadi walaupun ilmunya memang seperti ini, tapi pada prakteknya tetap kita harus rajin beribadah, kita harus takwa kita jalani. Jadi menjauhi larangannya Allah dan kita menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau sudah takwa, sudah rajin, jangan mengandalkan amal ibadah kita, jangan mengandalkan ketakwaan kita, tapi andalkan Allah di dalam segala sesuatu, itu yang terbaik gitu ya. Jadi intinya ilmu apapun untuk golongan seorang arif itu ambillah tentang tawakalnya gitu, tapi jangan yang diambil misalkan itu kan maksiat dan taat juga, ibaratnya yang penting kan hati tetap ingat kepada Allah. Ya ingat, tapi ingat kita itu manusia yang punya jasad, kita itu manusia yang memiliki akal sehat. Tentunya orang yang memiliki akal sehat tentu akan terus rajin beribadah dan berbuat baik gitu ya. Jangan terkecoh dan sadar diri kalau kita masih salikin. Yang penting kita rajin wirid saja dan riadoh untuk mencapai makom musyahadah. Ketika kita bisa seperti itu, insya Allah itu akan otomatis orang yang sudah mencapai makom musyahadah itu hatinya itu selalu Allah di hati, dan segala sesuatu memandang Allah, segala sesuatu karena Allah, segala sesuatunya juga bersama Allah gitu ya. Jadi intinya dalam golongan apapun, pesan saya, jangan mengkambing hitamkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan sebuah hawa nafsu ataupun demi sebuah kepentingan hanya karena malas beribadah ya. Jadi semoga kita termasuk golongan orang yang takwa, orang yang beramal soleh dan mencapai makom musyahadah. Ingat, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menuju Allah, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah tujuan kita ya. Wallahu alam biswab. Nanti kita lanjutkan lagi di bab berikutnya. Tetaplah berjuang melawan hawa nafsu atau riadoh, dan juga tetap bertakholi tahali sampai tajali ya.
Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan juga semoga bermanfaat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Jazakallah, jazakumullah khairan.